Oke lur, sekarang saya lagi proses merakit motor Honda CB 100 Herek. Ini basicnya CB 100 tahun 76. Ini punyanya Mas Miko dari Jakarta. Ini bentar lagi beres. Kurang lebih ini baru ya sekitar 70%-an lah. Dan 30% lagi yang kecil-kecilnya finishing. Ini tinggal perakitan kabel. Untuk rangkanya ini sudah ditata. Spakbor belakang menggunakan press solo kalau tidak salah. Ini bahan atau mentah. Shockbreaker belakang menggunakan Tiger tapi lokal. Arm seperti pada umumnya yang dipakai, ini swing arm KZ ori. Untuk kaki-kaki ini pelek TDR. Depan belakang rata 185. Untuk bannya ini Michelin atau Michelin. Ukuran 90-80 rata depan belakang, pilot MotoGP. Untuk selang hawa, untuk manisan hawa. Untuk mesinnya sendiri ini di upgrade jadi 200 cc atau jadi Tiger. Ini di rebuild semuanya, bearing-bearing semua diganti. Kemudian piston, ini piston OS0 karena boringnya baru juga, ori AHM. Kunci kontak, kemudian untuk blok magnet dan kopling dipoles. Ini juga sama dipoles. Ini menggunakan tutup noken as VR. Untuk step belakang ini CB 6,5 Repro. Untuk setang menggunakan Fiction. Untuk handle kopling R25, master rem R25, grip gas atau holder grip gas Ninja ori. Ini Fiction juga ori. Untuk speedometer KTM. Untuk riser RC3, headlamp Daymaker. Untuk shock breaker depan ini sudah terlalu umum, ini menggunakan Ninja S. Spakbor depan GSX 150. Pangkonnya stainless. Untuk tromol depan ini menggunakan KLX BF. Cakramnya juga sama, disc brake-nya. Untuk kaliper menggunakan Nissin Samurai. Knalpot Mbah Pri Jogja stainless. Untuk pedal rem ini KZ. Dan ini tinggal perakitan kabel. Untuk kelistrikannya sendiri ini sudah full web. Untuk pengisiannya full web. Kemudian untuk CDI menggunakan Grand. Jadi untuk pengapian AC dipakai Kiprok Tiger. Jadi yang belum saya kerjakan ini adalah mungkin yang detail-detailnya, hal-hal yang kecil. Seperti ini belum dikasih minyak rem, tapi untuk selangnya sudah terpasang. Untuk baut tutup master remnya saya akan ganti yang asalnya menggunakan obeng plus atau Philip. Saya akan ganti menggunakan baut kepala L seperti ini.
Selanjutnya saya akan memasang karet untuk mata kucingnya karena dari pembelian awalnya memang tidak dikasih karetnya. Dan kalau terpasang seperti ini tidak enak dilihat, terasa kosong. Job desk selanjutnya kita pasang rantai. Oke, selanjutnya kita akan pasang manisan hawanya. Untuk manisan hawa yang di crankcase atau yang di mesin, ini menggunakan push-in fitting dari bahan stainless. Ini merupakan ciri khas dari bengkel saya. Sedangkan untuk yang menempel di rangka menggunakan ya pada umumnya seperti ini. Tapi untuk dudukannya ini sudah menyatu dengan rangkanya. Jadi si manisannya bisa bersetubuh dengan rangkanya seperti ini. Jadi tidak langsung dibaut. Oke, langsung kita pasang. Di sini saya menggunakan packing supaya oli tidak bleber ke luar nantinya. Untuk bautnya menggunakan kunci L seperti ini. Dan selangnya menggunakan selang bahan PU. Untuk cara pasangnya ini tinggal ditekan kemudian dimasukkan. Tidak akan lepas. Oke, beres. Oke, untuk merakit kabel sudah beres, dan untuk yang terakhir supaya lebih mantap, kebiasaan saya selalu menyolder setiap sekun atau sambungan yang ada di kabel bodi. Ini saya kasih contoh, ini misalnya soket regulator atau kiprok. Kita coba solder. Ini masih belum disolder. Untuk yang lainnya sudah. Ini sebagai contoh saja. Kita masukkan kembali. Kemudian kita pasang aki. Untuk kapasitasnya ini 3,5 ampere. Ini mereknya Yuasa YTZ5S. Untuk pemasangannya ini tidur. Kita pasang karetnya, karet pengamannya.
Kita mulai dari bawah untuk jalur kabel yang keluar dari blok magnet atau spool. Ini menggunakan sistem soket yang menuju jalur kabel utama. Ini masuk ke dalam rangka, keluar dari atas. Untuk yang belakang seperti ini keadaannya. Ini menggunakan soket. Ada logo bengkel. Kalau ada ini berarti sudah terjamin kualitasnya. Kabel yang menuju aki sudah rapi. Kiprok atau regulator CDI ini sudah pakai penutup supaya tidak kemasukan air. Flasher, kemudian ada sikring. Ini ada relay utama. Untuk soket kunci kontak ada di bawah, di sini. Ke bagian depan, ini masuk semuanya ke batok lampu depan. Di sini juga ada logo bengkel. Ini adalah sambungan pulser menuju speedometer. Kadang kalau yang speedometer digital itu bisa berpengaruh ke fungsi mesin. Jadi kalau misalnya fungsi mesin terganggu, ini bisa langsung dicabut. Jadi dinonaktifkan. Klakson dan lain-lain sudah berfungsi. Indikator netral berfungsi. Indikator kapasitas aki juga ada. Kemudian RPM atau takometer ini berfungsi. Keadaan mesin harus nyala. Terus speedometer juga berfungsi. Ini harus dalam keadaan jalan motornya. Untuk indikator-indikatornya semua berfungsi. Lampu sen, lampu jauh. Untuk engine cut off juga ini berfungsi. Lampu sen depan, lampu sen belakang, lampu senja. Lampu senja yang belakang juga nyala. Lampu rem senjanya. Lampu rem juga nyala. Lampu utama, lampu dekat, lampu jauh, lampu dim, dan klakson. Sedikit tips dari saya agar tombol-tombol di saklar ketika saat ditekan itu terasa lebih lembut dan halus. Saya biasa menambahkan oli silikon atau minyak silikon seperti ini. Ini saya pakai merek Toyota. Nanti akan ditambahkan di bagian bergerak di dalam saklar. Jangan sekali-kali menggunakan WD dan sejenisnya atau stempet atau oli, karena WD dan sejenisnya atau oli itu tidak cocok untuk plastik karena abrasif dan lama-lama kabel bisa getas. Tapi untuk oli silikon ini memang peruntukannya. Ini untuk plastik, karet dan sejenisnya. Sekarang lebih mantap. Oke lur, sekarang saya habis kembali dari tempat plating, ngambil pesanan platingan. Ada beberapa spare part yang memang harus di plating karena karatan atau sudah burik. Ini adalah pangkon mesin bagian atas.
Ini saya buat sendiri. Bentuknya seperti bumerang. Dan ada marking bengkel saya. Kemudian ada bracket selang rem depan. Kemudian ada plat keran bensin karena ini karat parah, saya plating ulang. Kemudian ada bos roda belakang. Sekarang sudah glowing. Ini baut L segitiga depan. Kemudian ini mur as roda depan. Dan nanti juga as roda belakang akan saya ganti dengan model stainless seperti ini. Ini bawaannya ori KZ. Kemudian baut-baut yang perlu diganti akan saya ganti. Ini nanti akan saya ganti. Kemudian ini juga akan saya ganti. Dan setelah terpasang, nanti kita lihat hasilnya ya. Kelistrikan sudah berfungsi semua, spion juga sudah terpasang, sistem rem depan belakang sudah berfungsi. Plat nomor juga sudah terpasang. Kemudian manisan hawa sudah terpasang juga, knalpot aman. Kemudian baut-baut dan mur yang sudah jelek sudah saya ganti semua. Kemudian yang karatan sudah saya krom ulang semua. Oh ya, ini karbu juga sudah terpasang. Ini karbu menggunakan karburator PE28 BRT Superflow. Untuk ininya pakai Kitako. Berarti tinggal pasang tangki dan jok. Untuk cara penguncian tangkinya saya rubah. Yang asalnya menggunakan sistem baut, tapi kali ini saya pakai, jadi bautnya saya tanam ke rangka. Jadi hanya menggunakan mur seperti ini. Dengan cara ini cenderung dratnya lebih awet dan ketika buka pasang tangki itu lebih cepat. Oke, akhirnya beres juga. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.